Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pagi hari ini kita diparingi sehat walafiat dan dapat melaksanakan kewajiban harian kita untuk sholat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita hari ini dan hari-hari berikutnya, hingga kita tetap berada di dalam hidayah iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kajian kita pagi hari ini ialah tentang ihwal salat sunat witir. Yang akan kita segarkan pemahaman kita ialah tentang hukumnya, tentang waktunya, tentang bilangan rakaatnya, tentang kunut, doa kunut di dalamnya, dan tentang qada, mengerjakan di luar waktunya yang berkenaan dengan salat sunat witir. Jadi di sini ada 4 item ya. Yang pertama kita sebut salat sunat witir. Ini karena mengacu pada pendapat jumhur ulama, pendapat yang sudah populer ya, bahkan sangat populer, bahwa salat witir itu hukumnya sunnah. Menurut jumhur ulama, salat witir ini hukumnya sunat muakkad, sunat yang dikuatkan, sunat yang ditekankan. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi ada pendapat yang menyatakan bahwa salat witir itu wajib. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, itu penghulu madhab Hanafi. Ini madhab pertama dari 4 madhab yang kita kenal, yang populer di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Itu madhab Hanafi itu yang pertama, kemudian disusul madhab Maliki, kemudian madhab Syafi'i, kemudian madhab Hambali. Menurut Sayyid Sabiq, ini penulis kitab Fiqh Sunnah ya, pendapat yang menyatakan salat witir itu hukumnya wajib merupakan pendapat yang lemah. Pendapat tersebut tidak sejalan dengan penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hukum salat ya,
selain sholat fardu yang 5 ya, adalah sunat. Jadi sholat yang lain selain sholat fardu yang 5 itu hukumnya sunat. Ini ada hadis riwayat Imam Muslim 109. Dalam hadis itu diterangkan bahwa Tolha bin Ubaidillah itu menuturkan telah datang seorang laki-laki kepada Rasul min ahli Najdin, itu dari penduduk Najd, itu daerah seputar Mekah situ. Sa'irur Ra'si, orang yang datang ini kelihatannya seperti apa, kayak keras kepala gitu loh ya. Kayak garang. Nasma'u dawiyah sautihi, kami mendengar gelegar suaranya itu. Jadinya orang mengesankan seseorang itu keras atau lembut itu dari suaranya, dari caranya berjalan, orang kemudian punya kesan keras. Wala nafhu ma yaqul, kami tidak paham apa yang diucapkan. Pokoknya suaranya menggelegar. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu dekat kepada Rasul. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, kemudian tiba-tiba dia bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara yang beliau jelaskan adalah khamsu shalawatin fil yaumi wal lailati. Islam itu rukun-rukunnya salah satunya adalah sholat 5 waktu pada siang hari dan malam hari. Artinya siang dan malam ya, itu sholat fardu 5 kali. Faqala, kemudian orang ini bertanya, hal alayya ghairuhunna, apakah ada sholat yang lain yang wajib kami lakukan? Beliau menjawab, la, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali kalau mau sholat sunnah ya. Nah, atas dasar ini lalu maka pendapat Imam Abu Hanifah dipandang tidak berselaras dengan hadis ini yang mewajibkan sholat witir. Kemudian di hadis riwayat Imam Ahmad, ini Imam Ahmad bin Hanbal yang menjadi pemimpin penghulu madhab Hanafi, itu beliau juga seorang ahli hadis. Beliau meriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, ala innal witra laisa bihatmin kasolatikumul maktubah, sesungguhnya salat witir itu bukan wajib seperti salat kalian yang diwajibkan itu. Walakinna Rasulullah autaro, tapi Kanjeng Rasul mengerjakan salat witir. Kemudian beliau bersabda, autiru, salatlah kalian ya ahlal Quran, wahai ahli Quran, wahai orang-orang yang beriman kepada Quran. Autiru ya, salat witirlah kalian. Fa innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu ganjil dan dia suka pada yang ganjil. Al-witir itu maknanya ganjil. Allah itu maha tunggal, tunggal itu ganjil.
Jadi menurut kebanyakan ulama sholat witir ini sunnah, tetapi ditekankan karena Rasul bersabda, sholat witirlah kalian wahai ahli Quran, karena Allah itu suka pada yang witir, yang ganjil. Oke. Yang pertama. Yang kedua, para ulama sepakat bahwa waktu sholat witir ialah antara sesudah sholat isya sampai masuknya waktu sholat subuh. Ini antara sesudah sholat isya, ya. Bukan antara masuknya waktu isya. Jadi sholat isya dulu, baru witirnya masuk waktunya. Jadi kalau isyanya agak malam, itu jangan sholat witir sebelum isya. Kesepakatan ulama di atas didasarkan pada hadis Nabi yang menerangkan bahwa waktu sholat witir membentang dari sesudah sholat isya hingga masuknya waktu sholat subuh. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 23851, 23.851. Ya. Di sini diterangkan bahwa Umar ibnul As, bukan Umar, Amr, ya. Amr ibnul As ini sahabat yang dulunya ini menjadi pengejar kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Ya. Dia ditugasi kaum musyrikin Quraisy agar dia menghadap ke Raja Najasyi agar orang-orang Islam yang hijrah ke Habasyah sebanyak 83 orang itu dikembalikan. Ini dulu mempengaruhi Raja Najasyi. Dia menyatakan bahwa mereka budak-budak kami, mereka ini aneh, tinggalkan agama mereka dan tidak menganut agama Tuhan. Najasyi itu agamanya Kristen. Kami mohon agar mereka dikembalikan kepada kami. Tapi Raja Najasyi ini raja yang tidak mudah dipengaruhi. Dia nanya dulu, agama kalian apa? Setelah Ja'far yang menjadi pimpinan membaca ayat Al-Quran yang nyambung dengan Raja Najasyi, kemudian menyatakan, kalau seperti ini yang dibawa oleh Nabi kamu, ini sama dengan yang dulu diturunkan kepada Musa. Akhirnya Amr bin As ini diperintahkan, pulang kalian, orang ini tidak akan kami serahkan. Tapi besoknya masih balik lagi menyatakan mereka menuduh Isa bin Maryam itu dengan tuduhan yang buruk, Tuhan. Tanyakan mereka. Setelah mendapat info baru, raja memanggil Ja'far dan Ja'far membaca surah Maryam yang tentang Nabi Isa. Akhirnya Najasyi itu keluarkan pedang, menggaris di tanah. Dia bilang, agama Tuhan dan agama kami bedanya cuma setipis garis pedang ini. Pulang ini Amr bin As ini. Dulu ini penentang berat Kanjeng Rasul. Itu di abad-abad ke-8. Tahun ke-8 Hijriah. Belum. Tahun ke-8 dari kenabian. Tahun ke-8 dari kenabian. Itu 4 tahun sebelum hijrah. Tapi kemudian di belakang dia masuk Islam,
dan kemudian menjadi mujahid. Lalu pada zaman Umar ibn Khattab menjadi gubernur di Mesir. Ya, ini Amr bin As. Jadi orang itu jangan divonis sekarang, karena hidup itu ada lorong waktunya. Ya, bisa jadi di awal kayaknya benci, ya ajaran agama kita itu sepanjang tidak mengancam fisik, memerangi, biarkan aja. Orang kalau belum percaya pasti seperti itu, belum tahu itu pasti seperti itu. Nah, setelah tahu berubah dia. Dia menyatakan khataban nas, dia berpidato, berkhutbah yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Dia menyatakan bahwa Abu Basrah menceritakan kepadaku anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zadakum salatan wa hiya al-witru. Sesungguhnya Allah telah menambahkan kepada kalian salat, dan salat itu adalah witir. Fasalluha, maka salatlah kalian fima baina salatil isya ila salatil fajri, antara setelah salat isya sampai salat fajar. Itu salah satu isi dari khutbah Amr bin As. Kemudian Abu Tamim yang menjadi periwayat hadis ini, fa akhadha bi yadi Abu Darrin, lalu Abu Darrin salah seorang sahabat Nabi itu pegang tanganku. Fasara fil masjidi, lalu jalan di masjid itu, ya, ila Abi Basrah, ke Abu Basrah yang hadir di situ. Faqala lahu, anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qala Amr, apakah kamu benar mendengar Rasulullah bersabda seperti yang tadi disampaikan oleh Amr bin As? Qala Abu Basrah sendiri berkata, ana sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, aku mendengar ini dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ketatnya para sahabat dalam menjaga hadis. Kalau dia belum pernah mendengar, kemudian ada sesuatu yang disampaikan dan disandarkan kepada Nabi, kemudian yang menceritakan itu orangnya ada, langsung diklarifikasi, benar enggak itu? Ya. Ternyata Abu Basrah menjawab, iya, aku mendengar dari Kanjeng Rasul. Nabi sendiri mengerjakan salat witir ada kalanya pada awal malam, ada kalanya pada tengah malam, dan ada kalanya pada akhir malam. Kalau bicara awal, tengah, akhir itu ya dari isya sampai subuh itu dibagi 3. Itu ini bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Katakanlah kalau sekarang jam 7 sampai jam 4. Jam 4 itu sama dengan pukul 20. Kalau jam 7 itu pukul 19, 24 sama dengan 26, berarti 19 ke 26 itu ada 7 jam. Nah, itu dibagi 3. Awal itu bukan maksudnya di awal-wal. Masuk sini masih awal malam, belum masuk bagian tengah malam. Ya. Ini dalam hadis riwayat Ahmad 17112. Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari itu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru awwalal laili wa satahu wa akhirahu. Ya. Kanjeng Rasul itu salat witir pada awal malam, pada
pertengahannya dan pada akhirnya. Maknanya itu semua waktunya. Oke. Kemudian ada lagi yang riwayat Abu Dawud. Ini seorang perawi hadis bertanya kepada Aisyah, "Ara'aiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yutir awalul lail am fi akhirih?" Apakah Anda melihat Kanjeng Rasul salat witir di awal malam ataukah di akhirnya? Qalat, Siti Aisyah yang ditanya, yang banyak tahu ibadah Rasul di malam hari. Qalat, rubama autara fi awalil lail, rubama autara fi akhirih. Ya, Rasul itu seringkali salat di awal malam dan seringkali juga salat di akhir malam. Lalu Hudzaif ini bertakbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah alladzi ja'ala fil amri sa'atan. Dia kemudian memuji Allah, Alhamdulillah yang telah menjadikan urusan ini luas. Ya, luas itu artinya bisa dikerjakan di awal, di tengah atau di akhir. Artinya ini longgar, Dan agama ini itu agama yang longgar. Agama kita ini. Karena itu sedikit dari syariat yang mesti kita kerjakan tuh yang dipatok waktunya itu sedikit. Salat ini dipatok waktunya, tapi ini longgar. Seberapalah kita salat itu? Sak suwe-suwenya 10 menit. Tapi lihat waktu yang Allah siapkan. Duhur itu mulai tergelincir sampai nanti tiba waktu asar. Itu panjang sekali. Itu maknanya ini bagian dari yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kalian itu mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kalian sulit. Yang sering saya singgung, yang diatur komplit itu haji. Itu komplit itu. Tempatnya harus ke sana. Waktunya harus di bulan haji. Cara melakukan harus seperti yang dicontohkan Nabi. Itu haji. Ya. Selainnya saya belum menemukan yang tiga-tiga jenis diatur. Kalau sholat ini yang diatur waktunya dan caranya. Tempatnya, orang Kebonsari tidak harus sholat di Kebonsari. Kalau dia sedang ada di Bogor, ya sholat di Bogor, tidak perlu pulang ke Kebonsari. Ya. Itu longgar aja. Tapi kalau haji nggak bisa. Walaupun dia orang Mekah, nggak bisa haji di Bali. Harus balik ke sana kalau mau haji. Itu pun ini satu kali seumur hidup. Jadi longgar. Ya. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau khawatir tidak terbangun malam? Kalau di situ terus makam ya, malam ya. Bagi yang khawatir tidak terbangun malam, dianjurkan sholat witir di awal malam. Tapi jika yakin bisa terbangun akhir malam, maka sholat witir lebih baik dikerjakan di akhir malam. Dalam hadis riwayat ini kok Abu Dawud semua ini mestinya satunya itu riwayat Muslim ya.
Yang kedua yang 1436 itu benar Abu Dawud, yang satunya riwayat Muslim ya. Jabir berkata, aku mendengar Kanjeng Rasul bersabda, ayyukum khafa alla yakuma min akhiril lail falyutir tsummal yarqud ya. Siapapun di antara kalian yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah salat witir kemudian tidur. Wa man wathiqa bi qiyamin minal laili falyutir min akhirih. Siapa yang mantap, yang yakin bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir di akhir malam. Wa dzalika afdal, dan itu lebih utama, itu kata Nabi. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud 1436, Abu Qatadah bahwasanya Nabi bersabda kepada Abu Bakar, nanya, mata tutiru, engkau salat witirnya kapan? Qala utiru min awalil lail, aku salat witir sejak awal malam. Wa qala li Umar, kemudian Nabi nanya kepada Umar Ibn Khattab, mata tutiru, kamu salat malamnya kapan? Nah, ini bahasa kasarnya, karena dua-duanya ini mertua Nabi, tapi dari sudut struktur jabatan keagamaan, Nabi tidak tertandingi. Abu Bakar itu mertuanya, Umar juga mertuanya. Abu Bakar jadi mertua Nabi karena Aisyah putrinya itu menikah dengan Nabi. Umar bin Khattab menjadi mertua Nabi karena Siti Hafsah putri Sayyidina Umar itu menikah dengan Nabi. Jadi Umar menjawab, akhirul lail, aku salat di akhir malam. Faqala li Abi Bakrin, akhadha hadha bil hasmi. Dia mengambil witir itu dengan sikap hati-hati. Ia lek tangi, lek endak lutung wis salat witir. Karena kadang-kadang orang itu tidak tangi bukan karena keturun, tapi karena lorong waktunya sudah habis. Saya punya dosen pernah jadi dekan di Fakultas Syariah Yan Sunan Ampel, kemudian jadi dekan di Fakultas Syariah Ponorogo. Sebelum istirahat, beliau masih buka-buka skripsi yang besok mau diuji. Ya, saya diuji. Kemudian istirahat. Biasanya bangun, nggak bangun. Dibangunkan, sudah nggak ada. Nah, itu kan lumayan kalau sudah sempat salat witir. Ada juga kawan saya di Gresik, sama dosen yang Sunan Ampel, Fakultas Syariah juga. Jam 11 masih menerima tamu. Tamunya masih belum pulang. Jam 1 istrinya mendengar dia agak sesak dan kemudian wafat. Jadi soal ujung waktu itu tidak ada yang tahu. Apapun penyebabnya, itu kita tidak bisa menghukumi penyebabnya itu. Jangan karena ditabrak sepur punya dosa apa ya, enggak. Sayyidina Umar itu dibunuh meninggalnya. Sayyidina Utsman juga dibunuh. Sayyidina Ali juga dibunuh. Jadi bukan karena
punya dosa apa, itu mati itu hanya sebabnya aja Allah yang ngatur. Ya bisa yang karena sakit, ya, itu biasa aja. Oke. Jadi kata Nabi, Abu Bakar ini hati-hati. Kemudian yang ke Umar, akhadha hadza bil quwwah. Orang ini mengambil witir itu dengan kekuatan, keyakinan bahwa dia akan bangun. Terserah pilih yang mana. Kalau mantap kayak Umar, monggo. Kalau ragu-ragu, ya witir sebelum istirahat atau sesudah sholat isya. Ya. Jika sekali waktu terlambat bangun, wah ini mantap ini, sudah di setel, itu namanya alarm. Tapi malah saya itu kadang-kadang malah mimpi mendengar bunyi alarm itu masuk dalam mimpi, ya, menjadi cerita dalam mimpi bunyi alarm itu, ya. Terbangunnya telat, tak sempat mengerjakan sholat witir, maka sholat witir bisa diqadha. Dalam hadis riwayat Al-Hakim 1086, Abu Hurairah menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ahadukum wa lam yutir falyutir." Idza asbaha ahadukum, kalau kalian masuk waktu pagi, waktu subuh, walam yutir, dan belum sempat witir, fal yutir, maka kerjakan sholat witir. Ini diantara dalil yang membuat para ulama menyimpulkan sholat witir ini sunat muakkad. Waktunya sudah lewat tuh masih disuruh qadha. Nah, kapan waktu mengqadhanya? Ini menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, ya qadhanya di pagi itu sebelum salat subuh witir dulu. Tapi menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i boleh kapan saja. Diqadha di waktu duha, diqadha nanti setelah salat duhur, itu tidak apa-apa, asal tidak waktu-waktu yang dilarang sholat. Kalau selama ini ketinggalan sholat witir, tenang-tenang saja, sekarang sudah ada info bahwa sholat witir bisa diqadha. Jadi mau sholat witir kok adzan, itu nggak usah digagalkan sholat witirnya, tunggu adzan selesai sholat witir, niat qadha. Idza asbaha ahadukum walam yutir falyutir. Kalau kamu masuk waktu pagi, waktu subuh, dan belum witir, maka hendaklah ia witir. Itu kedua. Item yang ketiga, berapa bilangan rakaat salat witir? Riwayat yang berkenaan dengan ini datang dengan konten informasi yang bermacam-macam. Ya, karena ini Rasul sholat itu dalam jangka waktu yang panjang, juga dalam situasi yang beragam, ya. Karena zaman Nabi di Madinah itu zamannya zaman konflik. Di Mekah tertindas, di Madinah mulai dapat pendukung, mulai ada izin. Kalau di Mekah belum diizinkan karena memang tidak imbang, ya. Ketika di Madinah sudah diizinkan mempertahankan diri. Mereka memerangi, kamu hadapi. Perangnya banyak ini. Kalau kita sudah damai begini, jangan cari gara-gara. Jaga perdamaian ini.
Karena ini termasuk fid dunya hasanah. Ya. Kehidupan damai itu orang bisa berpikir jernih. Belajar tentang Islam itu lebih jernih dibanding orang yang posisinya benci. Ya. Kalau sudah benci, udah pokoknya moh. Ya. Oke. Imam At-Tirmidzi berkata bahwa Nabi SAW diriwayatkan salat witir dengan, jadi bermacam-macam riwayat itu oleh Imam At-Tirmidzi disimpulkan ada yang 13 rakaat, ada yang 11 rakaat, ada yang 9 rakaat, ada yang 7 rakaat, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Karena itu Nabi menganjurkan witirnya saja. Tapi nanti ini ada penjelasan sesudah ini. Kalau Nabi menyatakan sallu bil laili walau rakaatan, salatlah kalian di malam hari walaupun hanya 1 rakaat. Itu saking salat malam itu oleh Nabi ditekankan, dan bahkan dinyatakan salat terbaik setelah salat fardu itu adalah salat malam. Walaupun 1 rakaat, lakukan itu. Kalau 1 rakaat itu witir. Oh ya, sedang witir kemudian terdengar suara adzan, lanjut Bu. Iya, kalau sedang sholat mendengar adzan, nah lanjut. Sama juga dengan sholat-sholat yang lain. Sini sedang sholat qobliyah duhur misalnya, kemudian ada iqomah di tempat lain, ya udah itu jalan dewe-dewe, ya dewe-dewe. Nggak baca kalau sedang sholat qobliyah kemudian qomat dimulai, qomat dikumandangkan, maka sholatnya diringankan aja. Artinya jangan baca yang panjang. Ya. Oke. Witir 13 rakaat itu muncul dalam penuturan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu dari istri Nabi juga yang banyak muncul dalam riwayat-riwayat hadis, tapi tidak sebanyak Aisyah. Ya. Kata Ummu Salamah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 13. Ya. Beliau salat dengan 13 rakaat. Falamma kabura, ketika beliau sudah usia, sudah tua lah, ya, sudah lansia, wa dha'ufa, dan mulai lemah, autaro bisab'in, beliau witirnya 7 rakaat. Nah, 7 rakaat. Nah, ini Ishaq bin Ibrahim memberikan penjelasan. Riwayat dari Ummu Salamah 13 rakaat itu maknanya bahwa Nabi sholat malam 13 rakaat termasuk witir. Lalu Ummu Salamah itu menisbatkan sholat malamnya ke sholat witir karena kedua-duanya itu sama-sama sholat di malam hari. Lihatnya 13 karena witir, ya udah disampaikan beliau sholat ganjil 13 rakaat. Tapi kata Ishaq bin Ibrahim itu sesungguhnya gabungan. Nah, penjelasan dari Ishaq bin Ibrahim ini itu mendapatkan dukungan dari penuturan Aisyah. Aisyah lebih rinci. Kata Aisyah, Nabi sholat malam 13 rakaat, beliau sholat witir
dengan 5 rakaat darinya. Jadi 13 rakaat itu ada 5 itu yang salat witir. Begini kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaatan. Beliau salat malam itu 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Beliau witir dari 13 rakaat itu 5. Yang 5 itu salat witir. Dari mana Aisyah tahu? La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Yang 5 rakaat itu Nabi sama sekali tidak duduk kecuali pada rakaat yang terakhir. Langsung 5 bablas sampai rakaat yang terakhir. Aisyah paham yang 5 ini witir. Ini witir. Kita akan tahu salat witir itu kan seperti yang dipraktekkan di Ramadan. 2 plus 1 ya. Bisa langsung 3 bisa. Makanya nih keterangan berikutnya, salat witir dengan jumlah rakaat yang banyak menurut Said Sabiq boleh dilakukan dengan salah satu dari 3 cara. 1. Bertasyahud dan salam dalam setiap 2 rakaat. Kemudian bertasyahud dan salam pada 1 rakaat yang terakhir. Misalnya mau salat witir 7, 2 plus 1. Ini boleh. Ini boleh. Yang kedua, bertasyahud 2 kali. yakni pada rakaat genap sebelum terakhir dan pada rakaat yang terakhir kemudian salam. Misalnya 7 itu terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru yang ke-6 nanti itu ada tasyahudnya tapi belum salam kayak sholat maghrib, tapi ini 6 tasyahud, kemudian tambah 1 berdiri lagi tasyahud salam seperti sholat maghrib. Ya, seperti tasyahud awal. Kemudian yang ketiga, bertasyahud hanya pada rakaat terakhir, kemudian salam. Ini kalau di Ramadan ada yang 3 sekaligus 1 salam, itu mempraktekkan yang ketiga ini. Kemudian 2 plus 1 itu praktekkan yang pertama. Tapi yang model kedua saya belum pernah tahu ada yang praktekkan. Kayak sholat maghrib, seperti sholat maghrib. Ya, itu yang salah satu yang dipraktekkan di kita. 2 salam, kemudian 1 lagi, kemudian salam 3 rakaat. Ya. Oh, enggak boleh, bukan mestinya. Jadi boleh pilih cara yang kedua itu kemudian tak pakai salam, bangun untuk yang ketiga, itu boleh. Salah satu dari antara sholat witir yang diperkenankan. Ya. Atau 3 langsung, nanti salam di akhir, tasahud dan salam di akhir. Karena ini semua ada dalam praktek, tidak ada. Cuma Nabi pernah mempraktekkan yang tidak duduk kecuali di akhir. Ada Nabi duduk di rakaat sebelum terakhir, seperti kemudian berdiri lagi. Itu Nabi. Ya. Jadi nggak ada yang, artinya model ini terserah. Karena orang itu nggak sama kondisinya. Ya. Ada orang yang duduk tasyahud itu menjadi bagian dari istirahat dia. Karena problem yang berkaitan dengan urusan ini tiang kaki ini. Ya. Ya. Itu kalau duduk terus salam, nah dia masih sempat
apa namanya, tarawih itu kan santai-santai, sempat santai. Kalau tarawih itu malah 2 itu yang Nabi salatul laili masna masna, salat malam itu 2. Tapi ini beliau terapkan pada salat malamnya, yang witirnya itu bisa 5 duduk di akhir. Ya, itu bagian-bagian yang semuanya boleh, ya. Yang apa? Kalau kita menemukan praktek yang berbeda, ya udah ikuti aja kalau kita jadi makmum. Jangan kemudian ini aliran opo ini, aliran sesat paling ini. Nah, ya kalau belum dapat informasinya boleh jadi seperti itu. Kemudian dalam satu malam hanya ada 1 sholat witir, dan setelah sholat witir masih boleh menambah sholat sunnah non witir. Jangan witir lagi, nanti jadi genap. Ya, genap. Ini diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud 1441. Ya. Dan itu hadis Ahmad 26553. Ya. Ini Ummu Salamah yang hadis Ahmad itu. Ummu Salamah menyatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarka'u rak'ataini ba'dal witri wa huwa jalisun. Panjang Rasul itu salat 2 rakaat sebelum sesudah witir, beliau salat lagi 2 rakaat, tapi beliau salat sambil duduk. Itu kan boleh jadi karena zaman Nabi itu kan tidak ada jadwal salat. Nggak ada HP yang bisa adzan TV. Dikira sudah mau masuk, motornya turun. Timbangane istilah Profesor almarhum, timbangane duduk tengok-tengok garuk-garuk sambil ngantuk, tambah lagi ya 2 rakaat. Jadi apa istilahnya, tanduk itu nggak apa-apa. Hingga kalau sholat witir sudah di awal, nanti sholat malam nggak apa-apa, asalkan jangan witir, jangan ada sholat witirnya lagi ya. Yang keempat, yang terakhir, dalam sholat witir disyariatkan membaca doa kunut ya. Doa kunut yang kita kenal terpopuler baca di waktu subuh itu aslinya adalah doa kunut yang diajarkan oleh Nabi kepada cucunya Hasan bin Ali ya. Itu untuk sholat witir. Kata Hasan, allamani Rasulullah, yang Rasul yang mbahnya itu ngajari aku kalimatin beberapa kalimat aku luhunna fil witri, yang aku ucapkan dalam salat witir. Dan Ibnu Jawas mengatakan itu maknanya adalah kunut witir. Jadi Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, itu aslinya itu oleh Hasan dipraktikkan untuk salat witir. Kapan kunutnya? Bisa sebelum ruku dan bisa sesudah ruku. Jadi kata Anas bin Malik, kami mengerjakan kunutnya itu sebelum ruku dan kadang sesudah ruku. Pokoknya ketika berdiri ya, ketika berdiri. Oke. Jenengan kalau mau sholat sendiri di rumah ya monggo, apa kunut. Mau kunut yang lain boleh aja, karena sholat itu doa. Kalau Nabi yang tekankan itu di waktu sujud yang paling dekat, perbanyak doa. Mau apa ketika berdiri monggo silakan, setelah baca surat kemudian sambung dengan doa, kemudian atau setelah ruku berdiri sambung dengan doa. Nah, jadi sholat itu sesungguhnya longgar-longgar, enggak terlalu yang penting mana-mana yang pokok itu jangan ditinggalkan ya.
Ya. Ya, doa kunut yang gini sama yang gini, ya. Itu yang gini itu kalau kita meminta kebaikan. Ya begini. Kalau kita memohon untuk diselamatkan dari keburukan, itu begini. Allahumma adfa' annal bala. Ya Allah, tolaklah dari kami bencana. Nah, itu gini. Ya, gini. Itu beliau Rasul minta hujan itu ketika itu. Ya. Allahumma hawalaina wala alaina, beliau salat istisqa, hujan deras sampai berhari-hari. Nah, itu di hujan itu kan kalau cukupan kan enak, tapi kalau berlebihan ruwet. Ya. Kalau di kita banjir, kalau di sana beletok. Ya. Akhirnya beliau di Jumat itu, ya Allah, hawalaina, sekitar kami aja, wala alaina, jangan terus-menerus diturunkan di tempat kami. Terangkan di sini, kalau yang di sana-sana tidak apa-apa. Itu doa kanjeng Nabi. Ya. Ya. Ya, kodok itu, ya. Karena sholat witir, kodok witir, karena sholat witir itu jumlahnya bisa banyak, terserah waktunya aja sama kesempatannya. Jadi kan mau mengkodok 5, monggo, mau mengkodok 7, monggo, kalau mengkodok 1 ya monggo aja. Ya, berkenaan ini Rasul biasanya ganti di salat duha. Salat duhanya yang ditambah. Oke, saya kira itu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.